Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sekalian, hari ini Ibu akan membawakan materi tentang resep dan salinan resep. Tapi sebelum Ibu membawakan materi ini, ada baiknya Ibu perkenalkan diri terlebih dahulu. Karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Baik, untuk mempersingkat waktu, izinkan Ibu memperkenalkan diri. Nama Ibu Arni Fitriani Mubarak SSI. Saya lahir di Bantaeng 20 Juli 1982. Alamat saya di BTN Kamarungang, Blok F, Rumah Kecil Bantaeng. Nomor WA saya 085255725562. Asal sekolah saya dari UPT SMK Negeri 3 Bantaeng. Baik, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi tentang resep dan salinan resep. Tapi sebelum itu, saya ingin memperlihatkan gambar pada layar tersebut. Ya, tentunya kalian tidak asing dengan suasana pada gambar tersebut, di mana tempat ini adalah namanya apotik. Jadi, hubungannya dengan materi yang akan Ibu bawakan adalah resep dan salinan resep. Jadi, resep akan ditebus di apotik. Kemudian, kompetensi dasar untuk pengetahuan pada materi resep dan salinan resep yaitu menganalisis resep dan salinan resep. Kemudian kompetensi dasar untuk keterampilannya melakukan pengecekan resep dan membuat salinan resep. Selanjutnya, resep adalah permintaan tertulis dari dokter gigi atau dokter hewan yang diberi izin berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada apoteker pengelola apotik untuk menyediakan dan menyerahkan obat kepada pasien. Kenapa bahasa Latin? Ya, kenapa bahasa Latin? Jadi, bahasa Latin itu karena bahasa universal atau internasional dalam ilmu medis kedokteran. Kemudian kenapa bahasa Latin? Karena bahasa yang mati artinya tidak digunakan dalam percakapan sehari-hari dan tidak berkembang dengan pembentukan kosakata baru. Kenapa bahasa Latin? Dengan menggunakan bahasa Latin tidak akan terjadi dualisme pengertian tentang bahasa atau zat yang dimaksud dalam resep. Selanjutnya, kenapa bahasa Latin? Karena menjaga kerahasiaan. Selanjutnya, bagian-bagian dari resep. Jadi bagian resep yang pertama itu adalah inskripsio atau tanggal dan tempat ditulisnya resep. Yang kedua adalah tanda buka penulis resep dengan tanda R garis miring, yaitu biasa juga disebut dengan invocation. Yang ketiga, nama obat, jumlah dan cara pembuatannya, yaitu biasa juga disebut dengan praeskripsio atau ordination. Selanjutnya, aturan pakai obat yang tertulis atau signatura. Kemudian yang terakhir, paraf atau tanda tangan dokter yang menulis resep atau subskripsi. Selanjutnya, kelengkapan resep. Jadi, resep itu harus tercantum nama dan alamat dokter, surat izin prakteknya, tanggal penulisan resep, tanda tangan atau paraf dokter penulis resep, nama, alamat, umur, jenis kelamin dan berat badan pada pasien, nama obat, kemudian dosis, jumlah yang diminta, dan cara pemakaian yang jelas. Selanjutnya, resep dengan tanda-tanda penting. Resep untuk pengobatan segera artinya resep dengan tanda itu harus didahulukan pengerjaannya. Contohnya, jika tertulis pada resep sito atau segera, urgen atau penting, statin atau penting, pin, periculum in mora, berbahaya jika ditunda. Artinya resep ini harus didahulukan pengerjaannya. Selanjutnya, resep dengan tanda iter, iterati artinya dapat diulang. Dokter penulis resep dapat menuliskan kata iterati apabila resep yang ditulisnya boleh diulang oleh pasien.
Selanjutnya, salinan resep. Salinan resep adalah salinan yang dibuat oleh apoteker yang memuat semua keterangan resep asli dan keterangan sebagai salinan. Istilah lain dari salinan resep yaitu apograf, exemplum, dan abscript. Jadi, salinan resep biasanya dibuat itu apabila ada keterangan atau tulisan literati pada resep. Yang kedua, pasien tidak membeli semua obat yang tertera di dalam resep. Selanjutnya, yang ketiga, obat yang diminta dalam resep tidak tersedia lengkap di apotik atau instalasi farmasi. Nah, ini adalah contoh dari salinan resep. Jadi, ini adalah resep aslinya, yaitu Amoxan kapsul. Kemudian yang kedua, Theragram M. Di sini Amoxan oleh si pasien, dia secara finansial tidak mampu membelinya, maka dia meminta yang generiknya saja, sehingga dia bisa membelinya. Maka di salinan resep, Amoxan kapsul itu diberi tanda DET, kemudian ditulis selanjutnya amoksisilin. Artinya, obat yang diberikan adalah amoksisilin. Kemudian obat selanjutnya Theragram M tablet itu diberikan 30, tetapi di salinan resep sudah tidak diberikan karena Theragram tidak ada di apotek. Ya, sekian dari saya materi hari ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.